Assalamualaikum Ibu-Ibu kader sekalian. Sekarang kita akan membahas tentang keterampilan usia sekolah dan remaja ya. Di sini hanya ada 3 kompetensi dasar ya. Ini kompetensi nomor 17, 17 kemarin sudah ya, 18, 19, dan 20 ya. Semoga bisa jadi satu video saja ya, supaya karena materinya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang penyaluran isi piringku dan aktivitas fisik untuk remaja ya. Jadi remaja itu nah, ini kita lihat di sini aja ya. Nah, remaja itu kalau porsi makannya adalah seperti ini isi piring punya ya. Jadi seperti ini adalah dibagi 3 ya. Jadi sepertiga itu adalah makanan pokoknya ini. Makanan pokoknya itu 3 sampai 4 porsi. Proteinnya itu 2 sampai 4 porsi. Kemudian sayurannya 3 sampai 4 porsi. Dan buah-buahannya adalah 2 sampai 3 porsi. Kalau dibuat di piring seperti ini, sepertiga itu adalah makanan pokok, sepertiga itu adalah sayuran, dan sepertiga dibagi 2 itu adalah lauk yang setengahnya ya, seperenamnya itu lauk, dan yang seperenamnya lagi adalah buah. Setelah itu harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak gitu ya. Gula maksimal itu 5 sendok, garam itu maksimal 1 sendok teh ya. Gula itu 5 sendok 4 sendok makan gitu ya. Gula 4 sendok makan, garam itu 1 sendok teh, dan minyak itu 5 sendok makan gitu ya. Terus aktivitas fisik itu kalau buat remaja sebenarnya yang disarankan itu 60 menit ya. Kalau 30 menit itu ini buat kita ya remaja akhir pekan. Terus habis itu pemantauan berat badan normal. Kemarin kita sudah membahas ya di layanan ibu hamil itu. Jadi berat badan normal itu tergantung dari eh, berat badan yang dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan gitu ya. Hasilnya adalah yang normal itu yang ini ya, yang 18,5 sampai 24,9 gitu. Harus, karena kalau berat badan itu tidak normal itu akan mulai muncul penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes gitu ya, banyak-banyak penyakit eh, tidak menular itu yang disebabkan karena berat badannya itu yang kelebihan gitu ya. Kemudian cuci tangan ya, pakai sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Kemudian biasakan senyum, salam sapa, dan kembangkan hobi. Setelah itu aktivitas fisik sudah. Nah, ini kita membahas masuk ke pilar ini ya, 4 pilar gizi ya. 4 pilar gizi, yang pilar pertama itu adalah mengkonsumsi makanan yang beragam ya. Karena makanan itu apa namanya? Setiap makan itu punya zat yang berbeda-beda mestinya ya. Sumber setiap misalkan hati ayam itu beda dengan daging sapi gitu kan, komposisi makanannya setiap bahan pangan itu berbeda. Nah, semakin beragam makanan yang kita makan itu akan semakin banyak zat gizi yang bisa kita dapatkan. Kemudian pilar kedua itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang tadi sudah saya jelaskan. Pilar keempat mempertahankan berat badan sudah, aktivitas fisik juga sudah gitu ya. Jangan lupa minum air putih 8 gelas sehari. Oke, aktivitas fisik sudah, kita masuk ke program anemia gitu ya. Anemia itu adalah kekurangan hemoglobin gitu ya. Kemudian batasnya itu adalah 12 ya, 12. Dan dampaknya kalau buat remaja bisa lemah, letih, lesu, lelah, lalai gitu ya. Kemudian ciri-cirinya mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, sering pusing, mata berkunang-kunang, wajah pucat, gitu ya, kelopak mata, telapak tangan, bibir, kulit, kuku, itu semuanya pucat. Terus penyebabnya adalah karena kekurangan vitamin A ya, termasuk zat besi. Jadi kekurangan vitamin dan mineral yang terutama adalah zat besi. Vitamin A, B12, dan asam folat itu adalah pendukungnya gitu ya. Kemudian infeksi parasit TB, malaria, dan kecacingan. Kemudian ini penyakit bawaan ya, atau penyakit
eh, yang dibawa dari lahir itu adalah thalassemia dan ini gitu ya. Untuk pencegahan adalah makan protein kaya tinggi protein ya, yang terutama yang dari hewani gitu, yang kaya zat besi. Kemudian jangan lupa makan buah dan sayur yang kaya vitamin C, E, dan A ini untuk membantu penyerapan zat besi. Sebenarnya sama ya kayak kalau kita penyuluhan ke ibu hamil ya. Nah, kalau remaja itu cukup minum tablet tambah darah 1 kali 1 minggu. Ini untuk yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki tidak ya, karena remaja putri ya. Karena remaja putri mengalami menstruasi. Kalau remaja putra tidak perlu ya. Nah, ini HB, tidak anemia itu HB-nya batasnya adalah 12. Kemudian selanjutnya adalah tentang rokok ya. Bahaya merokok itu, rokok itu ada banyak sekali kandungannya. Kita harus menekankan pada anak-anak kita supaya tidak kecanduan rokok gitu ya. Ini materinya. Nah, ini ya. Rokok itu memang mengandung banyak sekali zat-zat ya, ada yang tapi yang menyebabkan, khususnya menyebabkan apa namanya, kecanduan itu adalah nikotin. Tuh. Kita harus menjelaskan pada remaja bahwa rokok itu adalah salah satu zat adiktif ya. Jadi zat apa namanya, eh, nafsa gitu ya. Nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya gitu kan. Nah, si rokok itu masuk di zat adiktif karena dapat menyebabkan kecanduan. Seperti itu ya Ibu-ibu kader ya. Kemudian di sini kita menggolongkan narkoba itu atau nafsa ya, itu menjadi tiga bagian ya. Nah, ini rokok itu termasuk dalam kecanduan. Kafein ya pada kopi, teh, gitu, ya, beberapa obat itu adalah zat adiktif yang menyebabkan kecanduan. Kemudian di sini jenis nafsa itu kita bagikan terhadap dampaknya ya. Kalau yang stimulan itu contohnya kokain, amfetamin, sabu-sabu, ekstasi ini ya. Ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Mungkin ibu-ibu kadar masih ingat dulu ya. Raffi Ahmad itu tahun 2000-an ya, 2011 apa 2010 gitu pernah kena kasus narkoba yang jenis ini ya. Karena dia kan artis jadi butuh energi buat beraktivitas. Kemudian kalau yang depresan itu morfin, heroin, butau ya menyebabkan eh, aktivitas tubuh itu menurun sehingga membuat pengguna menjadi tenang dan tertidur hingga tak sadarkan diri. Ini juga dipakai buat di kesehatan ya, yang beberapa gitu ya. Depresan itu seperti eh, obat-obat haloperidol gitu ya, yang obat-obat buat orang-orang ODGJ itu biasanya pakai depresan gitu ya. Alprazolam, haloperidol, dan lain-lain lah. Obat-obat orang ODGJ. Jadi kita harus menekankan pada anak-anak kita kalau enggak, kita bukan orang gila ya, jangan minum obat gila gitu ya. Habis itu halusinogen. Nah, halusinogen ini menyebabkan berhalusinasi gitu ya. Dan kita harus memberitahu bahwa narkoba ini dampaknya gitu ya, dampaknya sangat berbahaya buat kesehatannya. Banyak yang meninggal kan karena narkoba gitu. Kemudian bisa mengalami skizofreni gitu ya. Gila, kalau kita menyebut orang gila itu skizofreni karena dia tidak bisa membedakan antara eh, apa namanya, halusinasinya dengan kenyataan. Jadi dia mengira apa yang dia halusinasikan itu adalah kenyataan gitu ya. Depresi dan kecemasan. Jadi obat-obat ini bisa sampai bunuh diri gitu ya. Kemudian dia akan terasingkan dari kehidupan sosial gitu ya, merusak hubungannya dengan teman-temannya gitu ya, terlibat hukum ya, bisa masuk kriminal dan ekonomi gitu ya. Narkoba itu sebenarnya ada yang murah ya Ibu Kadar, ada yang harganya cuma 10.000, itu isi 10 ya, seribuan gitu ya. Jadi kita harus melindungi anak-anak kita dari narkoba. Karena kalau sudah kena narkoba, biasanya dia juga akan mengalami, akan apa ya, melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya gitu ya, seperti seks bebas, seperti alkohol gitu ya, trek-trekan dan lain-lain gitu. Nah, ini tahap-tahapnya.
Pertama pasti coba-coba gitu ya, kemudian pemula, berkala, dan ketergantungan. Pada setiap tahap itu pasti ini ada perubahan perilakunya gitu ya, terutama menjadi lebih sensitif gitu ya. Kemudian hubungan dengan keluarganya juga semakin merenggang gitu ya. Terus sampai kalau ketergantungan itu sudah susah bergaul gitu ya, sudah menutup diri, udah tersinggung gitu dan nggak mau gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Maunya cuman ini apa namanya? Bahkan sudah sampai ke tahap kriminal gitu ya supaya mendapatkan narkoba itu tadi. Nah, ini untuk mencegah adalah dengan cerdas, empati, rajin, interaksi, asa, asi, asu, gitu ya, terutama orang tua yang harus memberikan edukasi dan keterampilan. Dan kehamilan remaja gitu ya bisa menyebabkan uh, ini ya kanker rahim gitu ya, kemudian hepatitis B dan HIV dapat. Nah, pencegahannya adalah dengan menyelesaikan pendidikan dengan baik-baik ya, membuka wawasan seluas mungkin gitu ya, untuk mengikuti kegiatan yang positif dan mendapatkan apa namanya pendidikan terutama edukasi tentang kesehatan reproduksi ya. Kehamilan di usia 19 sampai di bawah usia 19 tahun itu lebih berisiko 3 sampai 7 kali ya untuk mengalami masalah kesehatan yang mengancam ibu dan bayi. Kita harus memperingatkan itu pada adik-adik. Oke, gak banyak ya materinya untuk yang remaja ini. Nanti kita bisa sampaikan gitu ya pada saat misalkan ada remaja yang datang ke posyandu pada saat ILP. Atau mungkin ibu-ibu bisa melakukan kunjungan rumah itu juga bisa disampaikan tentang tiga hal itu tadi ya yang menjadi masalah remaja. Jadi anemia, narkoba, kehamilan tidak diinginkan, rokok, terus uh, isi piringku ya. Ini. Merokok, nafsa, kehamilan remaja, kemudian anemia, dan pencegahannya serta isi piringku. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.